Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah, Baik, Masya Allah. Ustaz, Allah. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini hari Selasa ya. Selasa selalu antusias. Masya Insya Allah, Allah. Insya Allah sudah membersamai kita yaitu Coach Rain ya. Coach Rain Lius. Coach, langsung saja ya. Coba kita ini anak-anak muda kehilangan arah. Anak-anak muda ini bingung mencari role model. Nah, sekiranya gimana caranya anak-anak muda ini kembali lagi ke jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang kemudian dengan jalan itu jadi sehat, jadi hebat, diridhoi, banyak rezeki. Masya Allah. Oke, Luar biasa Coach Sultan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara kondisi anak-anak muda sekarang ya. Memang zamannya udah beda, Coach. Oke. Zamannya udah beda. Situasinya sudah beda. Bahkan kalau kita bicara kondisi antar generasi itu memiliki keistimewaan. Masing-masing memiliki keistimewaan. Namun apapun kondisinya memang ada hal fundamental. Hal yang mendasar. Yang apapun generasinya, rules-nya sama. Oke. Rules-nya apa tuh yang sama tuh? Iya. Nah, mendasar kan? Rules-nya apa tuh yang sama tuh? Ada rules yang nggak pernah berubah, dan itu sudah pasti benar, yaitu bagaimana kenyamanan hati kita untuk melihat atau merasakan efek dari agama. Agama, fundamentalnya agama. Agama itu insya Allah tidak memberatkan. Justru itulah menjadi panduan, menjadi arah. Kan galau. Banyak generasi sekarang yang bingung mau ngapain, terus kreatif sih, tapi nggak ada arah. Panduannya apa? Panduannya adalah seberapa mengenal dan juga ketika melakukan aktivitas itu inline nggak sih dengan agama? Atau saya tanya deh sama Coach Sultan, waktu masa-masa Coach Sultan di sekolah, Oke. itu kan kreativitas luar biasa ya, betul Coach? Betul. Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Masih ingat sampai sekarang? Masih. Dengan segala tempaannya masih ingat? Iya. Yang ketika kita masuk ke generasi yang sekarang, goalnya itu harus mendapatkan feel yang sama dengan situasi yang berbeda. Caranya tentu juga cara yang berbeda ya, artinya pendekatan pola komunikasi, Coach, itu juga hal yang penting. Kok ngambang sih? Nggak ngambang. Sejauh mana nih kita nih, misalnya menghadapi situasi kayak kemarin ya. Kemarin itu ada situasi yang saya nggak tahu deh, ini sudut pandang anak-anak muda terhadap yang namanya pacaran juga seperti apa sekarang. Itu kan seru kan, langsung strike to the point. Sebelum apa ya tadi sudut pandang tentang pacaran gitu ya. Tapi belajar agama sendiri untuk saat ini kan belajar agama kan terkesannya kolot, terkesannya kan tua gitu loh. Jadi kalau orang belajar agama itu wah apaan sih lo gitu kan. Ntar mah tobat ntar aja kalau udah tua gitu. Kalau nyampe tua. Ya enggak. Misteri itu kan waktu. Kadang-kala Coach Sultan merasakan bahwa saya masih panjang perjalanan saya. Betul. Siapa bilang? Logiknya iya. Realitanya belum tentu. Yang kita hadapi ini kan sebenarnya apa sih yang bisa Anda lakukan? Yang kamu lakukan apa sih? Besok kamu melakukan apa sih? Tantangan-tantangan itu udah bisa dihadirkan belum sih? Gitu. Kamu besok mau ngapain? Saya nggak tahu mau ngapain. Kalau ditanya kadang-kadang gitu loh. Besok mau ngapain? Nggak tahu. Nah, justru teman-teman yang dalam kondisi belum tahu ini kita ajak coba dialog. Kita ajak ngomong. Ya, contoh gini. Contoh bagaimana kita menyenangkan belajar di sekolah. Menyenangkan belajar di sekolah. Iya. Bisa ya? Bisa. Senang nggak belajar di sekolah? Biasanya kalau belajar di sekolah kan apa ya, kayak males banget gitu kan karena udah duduk, kemudian dengan durasi waktu yang lama juga gitu kan. Terus kemudian juga kadang-kadang apa ya ada rasa membosankan seperti itu. Karena dia nggak dapet tuh ketika masuk sekolah itu apakah dia melakukan hal yang menyenangkan buat dia. Passionnya, kalau bahasa anak sekarang passion. Wow. Sebenarnya
simpelnya, kamu enjoy nggak sih sekolah? Oke. Enjoy nggak sih sekolah? Datang ke sekolah tuh. Motivasi kan macam-macam tuh. Kadang kalau motivasi sama gurunya, wah gurunya ganteng, gurunya cantik, itu bisa gitu. Motivasi ke arah sana. Ketertarikan seperti itu. Yang kedua, aktivitasnya menyenangkan. Dari sisi gurunya menyenangkan, aktivitasnya menyenangkan, bisa dinikmati, dan ketika berproses dengan tepat, insya Allah outputnya juga kelihatan. Yang tadi, arahnya makin dapat. Dan yang menjadi hal yang menarik adalah bagaimana meng-create itu, menciptakan itu paling realistis adalah di sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ya, SMK. SMK. Berarti teman-teman yang di SMK, wah berarti udah ke tempat yang tepat. Ketika dia tahu apa yang dia cari. Ya, iya betul kan. Ketika dia tahu dia cari. Artinya dia cari ada di sini. Dan mungkin bisa jadi dia belum tahu ke depan mau jadi apa. Namun dengan lingkungan yang positif, arah itu makin kelihatan, Coach. Arahnya makin kelihatan. Ketika saya datang ke sekolah kejuruan, ada kejuruan apa di sini? Misalnya ada TBSM, ada TKJ, ada multimedia. Oh, saya ternyata seneng banget nih dengan gadget, dengan handphone. Hal apa yang saya dapat lakukan dengan handphone nggak sekedar cuma jadi pengkonsumsi YouTube. Tapi bagaimana saya memanfaatkan YouTube, contoh. How to create a content. Atau misalnya lebih menarik lagi, dari nggak sekedar YouTube melihatnya, ada segmen-segmen yang lain, ternyata bisa editing menggunakan handphone. Atau lebih seru lagi, bagaimana memasarkan sesuatu dengan handphone. Make a money. Bisa ke arah sana. Tapi melakukannya dengan senang. Dan itu bisa tereksplor dengan tepat di sekolah kejuruan. Bisa tereksplor dengan tepat di sekolah kejuruan. Kita akan masuk dalam suatu masa begini, teman-teman ya. Kita masuk dalam suatu masa itu yang akan terlihat adalah skill, kemampuan, creativity, karya. Titel sejauh mana? Titel sejauh mana? Titel kalau misalnya di masa generasi sebelumnya, Coach, mau masuk gini persyaratan misalnya lulusan SMA, S1 gitu ya, S2. Nanti akan terjadi pergeseran. Yang ditanya adalah apa yang bisa kamu lakukan. Lulusan SMK, titel S1, kemudian lanjut S2. Bisa apa gitu ya? Golnya bisa apa? Kalau misalnya ini membangun kompetensinya dengan tepat dan mampu menghasilkan sesuatu, berkarya, ya dipakai, bermanfaat. Bahkan misalnya teman-teman lulusan SMK bisa menghasilkan suatu karya yang kekinian dengan kondisi sekarang, yang menjawab kebutuhan masyarakat sekarang. Udah. Bisa. Lalu pentingnya apa pendidikan? Untuk misalnya mau lanjut S1, apakah itu bagus? Bagus. Untuk berkarya, tapi nggak mesti menunggu jenjang pendidikannya selesai. Di dalam proses ini pun kita bisa berkarya. Karena ketika kita akan melanjutkan pendidikan, akan memperkuat pola pikir. Makin memperkaya cara pandang yang diperkuat dari pengalaman. Terus Coach, ada nggak kaitannya ketika kita tadi ya belajar agama ya, kemudian juga kita kan di sini ya agama kan apakah melulu akhirat atau memotivasi kita juga untuk mendapatkan make a living lah ya, make money gitu. Ya, agama kan panduan hidup secara utuh. Agama nggak ada yang pernah mengajarkan kita untuk dalam kondisi berketidakcukupan. Agama menyarankan kita untuk bagaimana hidup itu bermanfaat. Ketika bermanfaat, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan kan. Manfaat itu terkait apa? Terkait pengetahuan atau ilmu, bisa terjadi harta juga, atau kedudukan juga. Agama nggak bahasa itu agama nggak memisahkan, bukan memisahkan. Artinya, wah kalau mau fokus ke sini nggak boleh jadi orang kaya, nggak juga. Kan jangan ya kita nggak, bahasanya nggak, agama itu nggak naif gitu loh. Agama itu justru
membentuk dari awal standar kehidupan yang sukses, Coach. Contohnya apa? Disiplin. Agama itu sebenarnya disiplin tuh nggak cuma dibentak-bentak, baris berbaris, nggak ke arah situ juga. Disiplin yang dibentuk datangnya dari dalam diri, ketepatan waktu dalam ibadah. Secara disiplin rutin melakukan aktivitas, kan agama itu ada suatu aktivitas yang berulang yang dilakukan terus-menerus. Dari harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ketika ini dilakukan disiplin dengan tepat, udah membangun pola hidup yang disiplin. Kalau menyadari esensinya. Harian. Iya, ada sholat 5 waktu, harian. Pekan contohnya. setiap Jumatan, gitu. Bulan. Bulanan kalau misalnya mau puasa bulanan ada. Ayamul Bid. Iya, Ayamul Bid setiap bulanan. Ada tahunan. Setiap itu ada Idul Fitri, Idul Adha. Lalu ada puasa Ramadan yang tahunan. Kan itu ada satu pola membentuk kedisiplinan. Yang ketika menyadari esensinya bahwa kenapa sih harus sholat 5 waktu? Kenapa harus sholat 5 waktu? Ya, kenapa? Kenapa? Perintah sudah pasti. Sebagai bagian dari rukun Islam sudah pasti. Yang kalau semakin menikmati lagi, bagaimana akhirnya punya koneksitas yang terjaga. Akhirnya antara pikiran, hati, ucapan, tindakan selaras. Ada media kontrol gitu loh. Ada media kontrol yang tepat. Memang untuk mendapatkan hal itu untuk teman-teman semua, kita perlu duduk bareng. Kita duduk bareng artinya kayak ibadah harian. Apakah itu sebatas ritual? Yuk kita meningkatkan lagi yuk. Sampai itu memang menjadi suatu kebutuhan. Yang saya rasakan adalah tadi kedisiplinan. Disiplin, ketepatan waktu. Belum lagi kalau nanti ya salah satu yang lebih deep lagi adalah apa yang kita ucapkan, kita pahami. Beruntung buat kita semua yang di timur, ya di Indonesia kah, bahwa kultur kita, budaya kita dengan aktivitas yang dilakukan itu insya Allah selama kita jaga nih ya, betul-betul pure murni, itu terjaga dari sisi juga agama, faktor agama kuat. Budaya, perilaku, sopan santun. Yang sayangnya sekarang memang di tengah gempuran sosial media dan sebagainya, generasi kita sekarang perjuangannya jauh lebih berat. Namun tugas Coach Sultan dan juga teman-teman semua adalah memandang agama itu bukan cuma sekedar warisan. Coba kita pikirkan lagi gitu, bahwa ketika Tuhan menakdirkan ini ada dalam diri kita bersama keluarga kita, sebenarnya itu merupakan suatu keberkahan ketika kita punya orang tua nih, agamanya kita tahu nih, sama nih. Tugas kita itu sebenarnya lebih mengenal lagi. Agar dapat arah. Agar dapat jalannya. Nah, ya, ada juga bilang gini, aktivitas itu kan sekolahnya sekolah agama. Ini kan sekolah-sekolah yang general nih, umum. Nggak ada hubungan, siapa bilang? Ada hubungannya juga ya? Ada hubungannya juga. Faktornya justru kuat. Justru ketika sekarang kita coba pisahkan, terpolarisasi, itu akibatnya justru bahaya. Bahayanya apa? Umumnya akhirnya kita nggak ada arah. Karena sebenarnya agama ini yang menjadi fundamental. Dari sisi keluarga sampai ke tingkat pendidikan.
Semakin agama itu dipahami, membuat dia paham bagaimana berperilaku dan beraktivitas. Kalau kita melihat situasi sekarang, ada namanya guru BP. BP itu apa sih kepanjangannya? Guru BP. Iya. Apa guru? Bimbingan dan penyuluhan ya. Oh iya. Atau kita sebenarnya kalau kata anak sekarang sih namanya butuh perhatian. Gitu ya. Iya, butuh perhatian. Akhirnya nyari perhatian gitu kan. Kenapa orangnya dimasukin ke tempat BP gitu kan? Mungkin dengan lebih mengenal agamanya, itu akan membuat dia semoga makin nyaman dalam berperilaku. Makin dekatlah coach pada akhirnya, makin nyaman aja gitu loh. Jadi pantas dan tidak pantas itu parameternya kelihatan. Jadi bukan cuma sekedar karena ikut aturan, bukan sekedar itu. Terus kan ini ada sebagian orang yang memang di sebuah lembaga dikasih dengan ilmu agama. Nah, kemudian misalkan kayak tadi yang lembaga yang general ya, kemudian agamanya tidak terlalu banyak gitu ya pelajarannya. Nah, itu bagaimana apa ya, lagi-lagi kan kita itu kan bisa karena terbiasa. Terus kemudian dengan lingkungan, terus bagaimana nih dengan tempat atau kondisi yang terbatas, ya kan? Ini teman-teman yang di luar sana yang pengen belajar agama misalkan, pengen lebih dekat sama Allah, pengen baca Quran. Itu kira-kira kalau misal Coach Ryan sendiri apa yang dilakukan, Coach? Masya Allah, alhamdulillah situasi teknologi sekarang kan memungkinkan. Memungkinkan. Dan mencari tempat belajar sekarang, alhamdulillah kita bisa nyari di sosial media gitu kan, walaupun gurunya jangan dari Google dong gitu kan. Kan ini belajarnya jangan dari Google, ya belajar ke guru. Iya, betul. Belajar ke guru, ya dicari gurunya. Di gurunya cari. Nah, media pembelajaran sekarang memungkinkan online dan offline. Jadi media belajarnya online dan offline ya. Jadi bukan belajarnya via apa ya, maksud saya nyari gini jawabannya apa, terus ini di capture, cari, enggak. Ada proses menyerap ilmu dari yang nggak tahu jadi tahu, tahu jadi paham, paham jadi bisa. Dalam proses ini dibutuhkan proses tanya jawab. Ada tempat kita bertanya dan menjawab sampai menumbuhkan pemahaman. Nah, dengan kondisi sekarang mah coach, kalau dulu kan orang mesti datang ke suatu tempat lah, taruh namanya datang ke pengajian, ke pesantren atau apapun gitu kan. Itu tetap bisa dilakukan. Dengan media sekarang, lewat online bisa. Ada kajian-kajian yang bisa dilihat secara online juga. Apalagi ternyata bisa online-nya itu live. Dari tempat jauh pun kita bisa bertanya. Lalu juga ada aktivitas sekarang tuh makin hidup pola pembelajaran itu dengan seminar, webinar, 1-2 hari. Namun belajar agama kan nggak putus di 1-2 hari. Bagaimana menerapkan dan continue terus-menerus. Jadi seru sekarang. Kalau memang lebih fokus lagi, memang ada beberapa tempat itu yang memang seperti Coach Sultan kan, belajar agama dan belajar skill di suatu tempat. Ya, betul. Itu ada seperti itu juga. Skill of life-nya dapat, skill of spiritual-nya juga dapat. Nah, itu ada seperti itu. Paket kombonya ada. Atau memang betul-betul pure kita belajar agama, ya tadi ada beberapa media yang bisa dilakukan sih. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Ryan ya sudah mau berbagi kepada kita semuanya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong kasih apa ya, beberapa kata atau kalimat lah ya, singkat, padat, kemudian jelas dan bisa menjadi panutan nih buat teman-teman semuanya. Saya dapat kalimat ini dari guru saya, gurunya Mas Sultan juga. Hidup yang paling indah itu adalah ketika menjadi hambanya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Nggak ada resah, nggak ada gelisah. Jadi hambanya Allah, ikut maunya Allah aja. Udah, jalanin. Masalah pasti ada. Coba bilang nggak ada masalah, masalah pasti ada. Namun masalah adalah bagian yang kita jalani untuk merasakan bagaimana kasih sayang dari Allah. Wow, keren ya. Alhamdulillah.
teman-teman, ya mudah-mudahan obrolan ya, perbincangan kita di siang hari ini ya, siang menjelang sore itu bisa diambil manfaatnya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian teman-teman ingat ya, yang paling nyaman, paling mudah, yang paling enak ya jadi hambanya Allah. Karena kalau jadi hambanya selain Allah ya bingung juga. Ya kalau mau coba aja. Iya, saya nggak pengen jadi hambanya Allah gitu. Terus Allah bilang, ya udah cari dunia yang mana Tuhannya bukan aku gitu. Iya. Kaplingannya di mana tuh? Baik teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita bisa diambil ya manfaatnya. Stay tune terus di channel ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Thank you. Thank you. Masya Allah.